Hadirin dimohon berdiri. Yang berhormat Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon maupun yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 79/PU 9/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon. Perkenalkan diri dulu. Terima kasih Yang Mulia. Kami yang hadir di sini, pertama dari sebelah kanan saya, Prinsipal Bapak Adi Warman SH MH MBH, paling ujung Pak Adi Warman selaku Ketua GNPK Pusat, yang paling ujung adalah Bapak TB Imam Mudin selaku Sekjen, dan kami kuasa hukum terdiri dari saya sendiri Muhammad Arif Samatondang, sebelah kiri saya Rizky Nugraha, sebelah ujung adalah Pak Nur Alim Helfaima SH. Terima kasih. Baik, pemerintah. Kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, sesuai dengan surat yang pemerintah kirimkan sedianya, memang Menteri Hukum dan Menteri Menpan dan Reformasi Birokrasi akan hadir, tetapi bertepatan dengan sidang kabinet hari ini yang mulia. Oleh karena itu, sebetulnya pemerintah ingin agar persidangan itu dijadwal ulang. Namun karena jadwal sudah disusun sedemikian waktunya sudah lumayan lama. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan Menpan minta dijadwal ulang untuk didengarkan keterangannya sesuai dengan permintaan majelis pada persidangan yang lalu. Jadi hari ini pemerintah yang hadir, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Ibu Kuniati dari Menpan, terus Ibu Rini dari Menpan, dan ada kawan-kawan dari Kementerian Pertahanan maupun Menpan juga. Hari ini hanya sifatnya kalau persidangan ini tetap dilanjutkan, hanya mendengarkan saja dan mencatat atas persidangan hari ini yang mulia. Terima kasih. Baik, Mahkamah juga hari ini secara khusus mengundang Bapak Agun Gunanjar Sudarsa untuk memberi keterangan sebagai mantan Ketua Pansus Undang-Undang ini. Jadi Pak Agun tidak secara institusi diutus oleh DPR, tapi diundang oleh Mahkamah untuk memberi keterangan sebagai saksi pada hari ini. Kemudian juga di meja kami terdaftar nama Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra untuk menjadi ahli yang diajukan oleh pemohon. Jadi nanti saya kira Pak Agun ini kita panggil sebagai ahli ya, biar tidak hanya saksi gitu ya. Jadi bicara dua hal, bicara fakta dan bicara pendapat sekaligus. Nah, oleh sebab itu hari ini Pak Agun bersama Pak Yusril kita minta sebagai ahli dalam hal ini, tetapi kami tahu dalam kapasitas yang diterangkan itu kalau sejauh Pak Agun itu apa yang dilihat, dialami, dan kemudian keahliannya itu dari sudut analisis dia dalam kaitan ini. Kalau cuma saksi aja kan tidak boleh bicara lain kecuali yang dilakukan, padahal kita ingin tahu opininya juga yang ini. Nah, untuk itu Pak Agun diundang sebagai ahli. Untuk itu dimohon keduanya mengambil sumpah. Pak Agun, Pak Yusril. Silakan Pak Halim diambil sumpah. Silakan Prof ikuti lapas sumpah yang saya tuntunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Ya. Baik, silakan duduk. Mohon izin Ini ada saksi baru datang, Pak Margarito. Enggak, ini Pak Margarito ini ahli apa saksi? Ahli. Dari pemohon. Silakan Pak, ambil sumpah sekalian di sini, Pak. Pak Margarito mau ambil sumpah dengan agama Islam. Silakan Pak Alif. Ya, ikuti lapas sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Baik. Pertama kita undang Pak Agun Gunanjar. Hah? Bisa di mimbar Pak, di podium Pak. Bisa di kanan, bisa di kiri. Pak Agun diminta menjelaskan secara singkat khusus tentang kenapa dulu ada satu ketentuan di dalam undang-undang tentang kemungkinan bagi presiden untuk mengangkat wakil menteri. Karena kemudian ada gugatan atau permohonan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, dan dalam persidangan yang lalu juga muncul permasalahan-permasalahan apakah dulu pembuat undang-undang itu sudah jeli melihat tentang ekses-ekses yang timbul. Ekses pertama adalah adanya kesan bahwa itu menempatkan orang karena punya kepentingan politik, itu kesan yang pertama. Lalu yang kedua, eksesnya itu ternyata mengacaukan sistem karir. Sistem karir yang sudah diatur di dalam undang-undang kepegawaian atau di dalam hukum kepegawaian. Karir itu sudah jelas artinya dan siapa yang boleh di situ. Lalu yang ketiga, tidak jelas apakah ini politik apa birokrasi. Kalau dikatakan birokrasi, mestinya di departemen itu yang melantik ya hanya menteri, tapi ini dilantik sendiri oleh presiden dan sebagainya. Sehingga lalu timbul pikiran, ya akan diberi tugas sendiri. Nah, lalu karena ada persoalan itu, kemudian Majelis Hakim berpendapat Pak Agun Gunanjar sebagai ketua Pansus dulu dimohon memberi keterangan berdasar ingatan-ingatan yang tentu masih kuat karena ini undang-undang belum lama. Silakan Pak Agun. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan dalam sidang yang mulia ini, saya mantan Ketua Pansus DPR RI tentang RUU Kementerian Negara pada pagi hari ini bersaksi sesuai dengan apa yang kami lakukan, kami alami, kami perbincangkan, dan untuk itu majelis yang mulia untuk melengkapi kesaksian saya ini, keterangan saya ini, saya sudah melengkapi bahan-bahan sebagai masukan untuk majelis dalam memberikan putusannya atas pemohon yang meminta pasal 10 ini dibatalkan.
Yang pertama, kami sudah melengkapi satu CD tentang proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara. Arsip dokumentasi Sekjen DPR RI mulai dari usul inisiatif. Kami sudah mengecek, mungkin ini hanya satu-satunya RUU yang filingnya lengkap. Siapa pengusul, lengkap dengan tanda tangannya, dengan naskah akademiknya, sampai dengan sambutan pemerintah ketika pengambilan keputusan di paripurna. Ini lengkap, yang kesemuanya sudah ada di dalam. Yang kedua, tentang perjalanan panjang Undang-Undang Kementerian Negara ini, karena mengalami 2 periode. Periode yang pertama bersama-sama dengan juga saksi ahli di sini, Profesor Yusril, pada waktu itu menjabat Mensesnek, tidak bisa terselesaikan karena situasi kondisi beban pekerjaan dan kondisi politik yang saat itu belum memungkinkan. Yang dipimpin bukan saya pada saat itu, dan dilanjutkan pada periode berikutnya, selesailah. Dan semua perjalanan ini, Majelis Hakim yang mulia, kami lengkapi dalam sebuah buku, Jalan Panjang Pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Sejumlah pakar di sini juga memberikan pandangan dan pendapatnya. Ada Pak Eko Prasojo, dan sebagainya, tidak akan kami sebutkan untuk mempersingkat jalannya persidangan ini. Termasuk juga uji publik yang kami lakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini juga akan kami lengkapi sebagai bahan. Apabila diperkenankan, nanti kami akan serahkan sepenuhnya pada majelis yang mulia. Yang kedua, berkaitan dengan pokok perkara. Kami dalam 1 hari terakhir kemarin memprint dari risalah sidang rapat kerja Pansus terakhir pada waktu laporan Panja di dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara pada saat itu Pak Hatta Rajasa. Bagaimana proses munculnya rumusan pasal 10 yang pada waktu Panja melaporkan pasal tersebut tidak lengkap dengan penjelasan. Pasal 10 tersebut penjelasannya cukup jelas. Ini dokumen yang juga pada waktu pengambilan keputusan di tingkat pertama di rapat kerja dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, pada waktu itu dipertanyakan oleh salah seorang anggota Pansus dengan nama Bapak Abdul Ghafur, yang kami bacakan sebagai berikut dalam rapat tersebut. Yang pertama, saya mohon maaf karena terlambat. Tapi sebelum diskors ini, nah ini persidangan pada waktu itu akan diskors. Karena ada 4 hal yang sebelumnya sudah selesai. Hal yang terakhir itu pasal 22 tentang syarat menteri. Jadi sebelum untuk syarat menteri itu ada poin terakhir, itu yang dilobikan pada akhirnya. Tentang rangkap jabatan di partai politik dan lain sebagainya, itu yang dilobikan. Nah, ada interupsi dari Pak Ghafur. Ada satu pasal yang mungkin sudah disetujui, tapi saya mau angkat saja masalah wakil menteri ini. Kita sudah punya pengalaman, Menteri Luar Negeri sudah punya wakil, fakta pada saat itu. Waktu itu sudah ada jabatan wakil menteri, yang wakil menteri itu dilantik oleh menterinya, faktualnya. Yang saya pertanyakan itu status dia apa? Kabinet minister atau bukan? Itu saja. Saya singkat cerita. Lalu saya meminta penjelasan selaku ketua Pansus. Saya minta penjelasan dari pemerintah supaya jelas. Lalu Bapak Hatta Rajasa memberikan penjelasan. Terima kasih pimpinan yang terhormat Bapak Ghafur. Terima kasih atas pandangannya yang ingin kami sampaikan bahwa Wakil Menlu, kalau kita mengambil sekarang, contoh Wakil Menlu, Wakil Menteri Luar Negeri itu adalah bukan kabinet minister, bukan anggota kabinet. Oleh sebab itu Wakil Menlu dilantik oleh Menlu. Dan beliau adalah pejabat eselon 1. Nah, oleh sebab itu, tentu yang kita maksudkan di dalam ini pun bukanlah anggota kabinet.
karena anggota kabinet kita ada 34. Kalau wakilnya anggota kabinet pasti akan melampaui jumlah 34 itu. Dan ini memang sebagaimana juga kita di dalam ini disebutkan kita ingin membentuk pemerintahan yang pemilihan yang sangat selektif kepada departemen-departemen atau kementerian yang memang dirasakan memerlukan jabatan seorang wakil menteri yang lebih banyak bersifat ke dalam. Saya kira itu penjelasan dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Lalu diakhiri pembicaraan lebih banyak, tapi dikunci yang berkaitan dengan pasal tersebut oleh anggota Pansus Bapak Dr. Andes H.A. Hosin Humaydi yang pasal 10 tadi yang dari Pak Gapur. Jadi saya kira saya sependapat dan bagus sekali, tapi supaya tidak rancu nanti atau pemahaman kita tidak bias, apa yang dijelaskan oleh Pak Hatta Rajasa tadi saya kira perlu dimasukkan di penjelasan. Jadi wakil menteri ini adalah bukan anggota kabinet. Karena terus terang Pak Agun, saya tadinya membayangkan bahwa wakil menteri itu umpamanya kalau di Departemen Dalam Negeri itu rasanya volume kerja agraria, volume kerja otonomi daerah itu mungkin memerlukan wakil menteri. Tapi tidak anggota kabinet itu loh. Jadi secara tegas bukan anggota kabinet. Kalau menurut penjelasan atau apa yang disampaikan oleh Pak Hatta Rajasa. Jadi dimasukkan saja dalam penjelasan pimpinan. Terima kasih. Lalu kami mengakhiri, terima kasih karena memang semangatnya sebetulnya sama. Karena dalam perdebatan di kita pun kita sudah dibatasi menteri itu 34. Jadi bukan lalu membuat organisasi itu menjadi semakin menambah gemuk lagi. Namanya bukan reformasi. Tapi saya setuju kalau memang ini dianggap membutuhkan di dalam penjelasan, setuju masuk dalam penjelasan. Setuju ya? Pasal 10 diberi penjelasan seperti tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Itu yang pada akhirnya penjelasan itu masuk yang rumusannya disepakati sesuai dengan bunyi pasal 10 penjelasan. Artinya bahwa jabatan itu adalah jabatan karir yang itu pun diperkuat ketika dalam proses lobby yang terjadi. Lobby yang terjadi itu sebetulnya, Majelis Hakim yang mulia, dalam draft jabatan wakil menteri itu tidak ada. Dalam naskah akademik, jabatan wakil menteri itu juga tidak ada. Dalam rancangan, jabatan wakil menteri juga itu tidak ada. Wakil menteri itu ada, diawali dari draft yang dikerjakan oleh DPR, adanya staf khusus. Berjumlah 5 orang. Staf khusus ini mendapatkan penolakan yang keras dari pemerintah. Karena bisa terjadi politisasi di kementerian. Karena staf khusus itu, yang dimaksud dengan staf khusus itu memberi ruang kepada orang yang bukan PNS untuk masuk jadi staf khusus menteri. Nah, akhirnya dalam perdebatan tersebut, memunculkan gagasan-gagasan pemikiran yang diantaranya kami perlu sampaikan gagasan pemikiran dari Bapak Taufik Effendi, Menpan pada saat itu. Ini ada hasil lobby yang juga kami akan lampirkan pada tanggal 17 Juli tahun 2008 persoalan. Hasil lobby itu menyepakati substansi mengenai susunan organisasi diatur secara umum dalam undang-undang ini, sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Presiden. Terdapat usulan mengenai wakil menteri, membutuhkan pembahasan yang mendalam terhadap kedudukan atau posisinya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Apakah wakil menteri merupakan jabatan politik atau jabatan karir dari birokrasi? Apakah wakil menteri termasuk anggota kabinet? Apakah kedudukannya dapat mewakili menteri dalam membahas RUU dalam rapat kerja di DPR? Usulan wakil menteri akan memunculkan kembali staf khusus political appointees sebagaimana yang diusulkan DPR dalam draft RUU. Staf khusus telah disepakati dihapus dan diatur dalam peraturan di bawah undang-undang ini. Begitu juga dengan jumlah dirjen, staf ahli dan badan sebagaimana keputusan Panja 3 Juli 2008 yang menyetujui rumusan pemerintah dibahas di Timus. Ada alternatif lain apabila usulan wakil menteri akan dirumuskan dalam undang-undang ini, yaitu dapat saja diberikan hanya untuk 3 menteri yang tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Hal ini perlu pemikiran secara mendalam. Ini hasil lobby pada tanggal 17 Juli yang pada akhirnya
pada waktu proses pembahasan berikutnya yang dimaksud dengan keterangan Bapak Menpan, beliau mengemukakan tentang persyaratan kriteria wakil menteri. Ini dari Bapak Menpan. Pembicaraan mengenai persyaratan kriteria wakil menteri secara singkat disampaikan oleh Bapak Taufik Effendi, Menteri PAN pada saat itu, dalam forum lobi di DPR dan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran wakil menteri dalam Kementerian Luar Negeri pada waktu itu menjadi contoh dalam pembicaraan mengenai posisi wakil menteri. Disampaikan oleh Bapak Taufik Effendi pada waktu itu bahwa di kalangan birokrasi saat ini sudah muncul kecemburuan terhadap para politisi. Jadi kami singgung sedikit karena ini berangkat dari usul draft DPR tentang staf khusus itu. Jadi perdebatannya soal jabatan politik dan jabatan karir sebetulnya. Hal ini berkaca, nih Pak Taufik mengatakan, hal ini berkaca dari posisi dubes yang pada saat lampau merupakan jabatan karir tertinggi yang merupakan cita-cita para birokrat di kalangan Kementerian Luar Negeri, namun saat ini sudah banyak diisi oleh para politisi. Oleh karena itu beliau sangat mengharapkan agar posisi wakil menteri ditegaskan untuk diberikan kepada pejabat karir di lingkungan birokrat dalam kurung PNS. Nah, dalam rapat Pansus pada tanggal 16 Oktober 2008, ada beberapa anggota Pansus yang mempertanyakan mengenai posisi wakil menteri tersebut, yaitu Bapak Abdul Ghafur, seperti yang kami katakan tadi, yang mempertanyakan mengenai posisi wakil menteri, apakah sebagai anggota kabinet atau tidak pada waktu itu. Pemerintah memberikan jawaban bahwa mengambil contoh wakil menteri luar negeri yang ada saat itu, maka wakil menteri adalah pejabat eselon 1. Dia bukan anggota kabinet, karena anggota kabinet hanya 34 orang. Demikian Majelis Hakim yang mulia yang dapat kami sampaikan sebagai keterangan. Kami sebagai mantan ketua Pansus, dan apabila diperkenankan Majelis yang mulia, kami akan menyerahkan seluruh dokumen ini pada beliau. Wassalamualaikum. Bukan diperkenankan, tapi dimohon untuk Baik. diserahkan. Terima kasih. Bahan. Tolong petugas persidangan. Terima kasih Pak Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengar dulu tiga-tiga ya. Pak Yusril sama Pak Margarito, baru kita nanti tanya. Silakan Prof. Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, hadirin hadirat yang saya hormati. Sebelum menyampaikan keterangan ahli ini, saya mohon izin kepada Yang Mulia Ketua, sekiranya dibolehkan. Meskipun saya ingin menyampaikan keterangan yang murni akademis, tetapi seperti dikatakan oleh Pak Agun Gunanjar tadi, saya terlibat membahas RUU ini sampai kira-kira 3/4. Setelah itu digantikan oleh 3 menteri, Pak Mensesnek Hatta Rajasa, Menpan Taufik Effendi, dan Menteri Hukum HAM Andi Matalata. Sebelumnya saya sendiri mewakili Presiden membahas RUU ini, sehingga dalam keterangan maupun dalam menjawab pertanyaan nanti mungkin ada hal-hal yang bukan pendapat akademik tapi dari pengalaman, sekiranya diizinkan Yang Mulia. Baik. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, maksud para pemohon dalam pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah untuk menguji norma pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap pasal 17 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pasal 10 Undang-Undang 39 2008 itu memuat norma yang mengatakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Sedangkan penjelasan pasal ini mengatakan yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Sedangkan pasal 17 UUD 45 mengatakan ayat pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2 menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Norma pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tidak ada norma yang menyebutkan keberadaan wakil menteri. Bahkan saya ingin menambahkan, pada waktu rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Presiden pada tahun 2007 pada waktu itu, keberadaan wakil menteri juga belum ada di dalam draft. Ini baru muncul ketika pembahasan saya sebagai Mensesnek yang mewakili Presiden pada waktu itu digantikan oleh Saudara Hatta Rajasa. Baru muncul usulan tentang keberadaan wakil menteri itu. Keberadaan wakil menteri baru ada di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini sama keadaannya dengan ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 45 yang normanya menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Norma pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 tidak menyebutkan keberadaan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Namun Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah normanya menyebutkan keberadaan jabatan para wakil kepala daerah itu. Pertanyaannya adalah, apakah dibenarkan kalau norma Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan menteri atau gubernur, bupati, dan wali kota, sementara Undang-Undang kemudian menambahkannya dengan keberadaan wakil menteri, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Pertanyaan di atas terkait dengan aspek-aspek formil penyusunan sebuah rancangan undang-undang, di samping aspek materialnya. Sayangnya para pemohon dalam perkara ini tidak memohon pengujian formil atas pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengujian formil ini menurut pendapat kami, bahkan dapat diajukan bukan hanya terhadap pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008, tetapi terhadap keseluruhan Undang-Undang 39 tahun 2008 itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena pasal 17 ayat 4 UUD 45 tegas memerintahkan agar dibentuk undang-undang yang normanya mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Dengan asumsi bahwa kementerian negara adalah sesuatu yang sudah ada, bukan saja telah ada pada saat proses penyusunan RUU Kementerian Negara itu, tapi secara historis sudah ada sejak awal kemerdekaan ketika tanggal 5 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Kabinet Presidensial RI yang pertama. Karena itu kita ingin menambahkan yang mulia, pada waktu kami pertama kali hadir dalam rapat DPR mewakili Presiden membahas rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang inisiatifnya berasal dari Badan Legislasi DPR. Kami selaku Menteri Sekretaris Negara pada waktu itu menyampaikan pendapat pemerintah keberatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pemerintah pada waktu itu sedang menyusun sebuah rancangan undang-undang yang juga melibatkan Sekretariat Negara, yang kami susun sebagai pemerintah pada waktu itu bukan rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara, melainkan rancangan undang-undang tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara. Itulah yang diperintahkan oleh pasal 17 ayat 4. Jelas pasal 17 ayat 4, sekali lagi saya ulangi, mengatakan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara disusun, diatur di dalam undang-undang. Perintah norma pasal 17 ayat 4 itu kepada pembentuk undang-undang Presiden dan DPR adalah membentuk undang-undang tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara. Singkat, jelas rancangan undang-undangnya,
bukan rancangan undang-undang Kementerian Negara yang begitu detail, mengatur tentang Kementerian Negara, syarat-syarat menteri, dan segala macam, seperti yang kita lihat dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 sekarang ini. Tapi pada waktu itu perdebatan terus berlangsung dan pemerintah harus kompromi dengan usulan-usulan DPR sehingga pembahasan rancangan undang-undang Kementerian Negara itu terus berlanjut dan kemudian kami pada waktu itu diberhentikan sebagai Mensesnek dan diteruskan oleh Saudara Hatta Rajasa dan jadilah rancangan undang-undang kementerian seperti undang-undangnya seperti yang kita baca sekarang ini, yang kami pada waktu itu sebenarnya keberatan dengan rancangan undang-undang ini. Nah, kemudian Majelis Hakim yang mulia, latar belakang munculnya norma pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah situasional, yakni dengan terjadinya pembubaran, pengubahan, serta pembentukan kementerian negara yang begitu sering dilakukan pada masa kepresidenan Presiden Abdurrahman Wahid. Seringkali kabinet itu, departemen kementerian negara yang ada pada waktu itu dibubarkan, dibentuk yang baru, digabungkan, dan itu seperti sekonyong-konyong dan tiba-tiba terjadi. Saudara Abdullah Saad misalnya pada waktu itu diangkat menjadi Menteri Negara Urusan HAM, tiba-tiba dibubarkan. Terus mau dikemanakan? Digabung ke Departemen Kehakiman. Sehingga saya pada waktu itu menjadi Menteri Kehakiman memimpin 12 dirjen. Luar biasa juga. Sampai suatu saat saya pergi ke Nigeria dan pergi ke Australia, ditanya apa tugas Menteri Kehakiman dan HAM, saya terangkan ini. Dia bilang, kalau di negara kami itu 5 menteri. Jadi itu latar belakang historisnya terjadi pembubaran, pembentukan, penggabungan yang begitu sering pada masa kabinet Presiden Abdurrahman Wahid itu. Untuk mencegah hal itu terus berulang, maka lahirlah norma pasal 17 ayat 4 UUD 45 yang sekarang ini, ketika amandemen itu terjadi dengan background seperti ini, agar Presiden tidak seenaknya membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara yang ada. Bahwa DPR berkeinginan agar menyusun Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana yang ada pada Undang-Undang 39 2008 sekarang ini, yang mengatur berbagai hal tentang kementerian negara, bukan sekedar pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya belaka, kami anggap hal itu tidaklah sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan lebih lanjut atas ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang 1945 dapat dikategorikan sebagai sebuah undang-undang yang materi muatannya berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sementara keberadaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 bukan lagi mengatur lebih lanjut, melainkan membuat norma pengaturan tersendiri yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memenuhi syarat formil pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya norma pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 tidak memenuhi pula syarat formil itu, karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Undang-Undang Dasar. Hal yang sama juga berlaku pada Undang-Undang 32 tahun 2004 yang menambahkan norma yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, yakni munculnya keberadaan para wakil kepala daerah. Hal lain yang juga tidak memenuhi syarat formil adalah penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 yang tadi latar belakangnya sudah dikemukakan oleh Pak Agun, yang mengatakan yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Penjelasan pasal 10 ini bukan lagi sekedar sebuah tafsir resmi,
pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma yang ada di dalam batang tubuh undang-undang sebagaimana dikemukakan dalam lampiran 2 angka 178 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi telah membuat norma tersendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tegas mengatakan bahwa penjelasan itu tidak boleh demikian. Apalagi dikaitkan dengan angka 177 lampiran Undang-Undang 12 2011 itu yang tegas mengatakan penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan atas pasal 10 Undang-Undang 39 2008 pada hemat kami berisi sebuah norma, bukan lagi sebuah penjelasan. Sementara Perpres nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 tahun 2011, justru menjadikan penjelasan pasal 10 Undang-Undang 39 2008 itu sebagai landasan bagi pengaturan jabatan wakil menteri itu. Yang mengatur lebih detail itu di dalam Perpres 47 2009 tentang syarat-syarat wakil menteri yang harus eselon 1 dan sebagainya, yang kemudian pada waktu belakangan ini ada pengangkatan wakil menteri, khususnya wakil menteri hukum dan HAM, kemudian diubah dengan ketentuan ini dengan Perpres nomor 76 tahun 2011 yang menjadi materi muatan pengaturan PP ini sumbernya pada penjelasan dari pasal 10 dari Undang-Undang 39 tahun 2009, padahal menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 hal itu tidak boleh dilakukan, dan Mahkamah jika menguji secara formil adalah mengujinya dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu sesuai dengan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Majelis Hakim yang mulia, norma penjelasan pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 secara material bukan saja secara formil juga tidak sejalan dengan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang hanya menyebutkan keberadaan menteri-menteri negara dan tidak menyebutkan keberadaan wakil menteri. Satu-satunya jabatan yang disebutkan mempunyai wakil di dalam Undang-Undang Dasar 45 ialah hanya jabatan wakil presiden. Tidak ada jabatan wakil untuk jabatan kenegaraan apapun yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45, sehingga pengaturan norma undang-undang untuk mengatur lebih lanjut norma Undang-Undang Dasar tidak dapat melampaui apa yang secara limitatif normanya sudah diatur di dalam norma konstitusi. Dengan demikian kami berpendapat bahwa norma pasal 10 Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara secara material memang menunjukkan pertentangan dengan pasal 17, khususnya ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 45, sementara kami berpendapat bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pasal 10 Undang-Undang 39 2008 itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 UUD 45 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kami tidak menemukan alasan akademis apapun untuk menganggap adanya pertentangan dalam norma itu. Kami enggak ketemu. Ya, jadi itu terserah para pemohon lah. Hal lain yang ingin kami tambahkan sedikit adalah bagaimanakah dilihat dari segi konvensi ketatanegaraan tentang keberadaan wakil menteri. Pada tanggal 5 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengumumkan kabinet presidensial yang pertama dalam sejarah RI. Dan pada waktu itu disebutkan ada 3 wakil menteri. Wakil Menteri Keuangan Alexander Maramis dan Wakil Menteri Dalam Negeri Messrs. Ali Sostro Amijoyo. Satu lagi saya lupa, tapi ada 3 wakil menteri. Dan wakil menteri itu adalah anggota kabinet. Itu yang terjadi pada kabinet yang pertama. Sesudah itu berganti kabinet parlementer Syahrir sampai dengan kabinet parlementer Juanda. Yang terakhir tidak pernah ada jabatan wakil menteri. Yang ada ialah jabatan
yang disebut sebagai jabatan Menteri Muda. Yang pertama diangkat adalah Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin yang pertama. Yang lain-lain tidak pernah ada sampai kita dekret kembali ke UUD 45. Pada waktu itu ada beberapa kali reshuffle kabinet sampai kabinet 100 menteri pun tidak pernah ada wakil menteri. Yang ada pada waktu itu adalah menteri departemen atau menteri negara yang non-portofolio. Pada masa Presiden Soeharto juga tidak pernah ada wakil menteri. Yang ada adalah menteri muda. Tapi menteri muda itu jobnya jelas. Ambil satu contoh, misalnya Dr. Daud Yusuf diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Abdul Ghafur diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri Muda, Pemuda, dan Olahraga. Pak Ghafur berkantor di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Senayan, punya ruangan tersendiri. Dan ketika itu, ketika kami tanya kepada Pak Ghafur, apakah pekerjaan Pak Ghafur? Dia bilang, ya skopnya jelas, hanya mengurusi pemuda dan olahraga. Kami tanya pada waktu itu, bukankah ada Dirjen Pemuda dan Olahraga? Dia bilang, skopnya sudah dibedakan tegas. Dirjen Pemuda dan Olahraga mengurusi pemuda dan olahraga di sekolah-sekolah sampai di universitas. Menteri Muda, Pemuda dan Olahraga mengurusi pemuda dan olahraga di luar sekolah dan universitas-universitas itu. Maka job dari Dr. Abdul Ghafur jelas. Meskipun jelas, toh terjadi ketegangan-ketegangan juga. Pada masa Presiden Soeharto, ini minta maaf, pada waktu itu kami Eselon 1 sebagai asisten Menteri Sekretaris Negara Murdiono menyaksikan hal itu terjadi. Di Seknek sendiri, itu terjadi semacam dalam tanda kutip perang dingin, mohon maaf ini sudah almarhum semua. Pertama-tama antara Pak Sudarmono dengan Pak Murdiono. Itu sudah tidak enak-enakan satu sama lain. Pak Murdiononya ngomong ke saya, ngomel-ngomel segala macam. Pak Darmono diangkat jadi wakil presiden, Pak Murdiono menjadi Mensesnek, wakil Mensesneknya pada waktu itu Pak Saadillah Mursyid. Beliau orang baik, tawadu, begitu, tidak banyak omong. Karena tawaduknya itulah maka tidak bentrok antara Pak Murdiono sama Pak Saadillah. Tapi Pak Saadillahnya itu harus bilang, saya ini apa ya kerjanya sebagai Menmut Sekap. Karena sifat tawaduknya itu. Jadi tidak bentrok terbuka, tapi di dalam perang dingin juga. Yang konflik agak terbuka pada waktu itu antara JB Sumarlin dengan Nasruddin Semintapura. Saya hadir di sidang kabinet pada itu sebagai asisten menteri dan tahu keadaan seperti itu terjadi dalam kabinet. Itulah sebabnya kemudian Pak Harto tidak mau lagi ada jabatan menteri muda itu, meskipun jobnya sangat jelas. Job Pak Ghafur jelas sebagai Menmut Pemuda dan Olahraga, job Pak Nasruddin Semintapura jelas sebagai Menteri Muda Keuangan. Nah sekarang di kabinet SBY dengan 20 wakil menteri dengan job yang tidak jelas itu, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya sudah tidak berada di dalam kabinet lagi. Kalau kita membaca risalah yang saya sudah print out, yang CD-nya diberi oleh Pak Agun itu, memang ada keterangan bahwa wakil-wakil menteri itu bersifat ke dalam. Tetapi Wakil Menteri Hukum dan HAM mengurusin lembaga pemasyarakatan, mengurusin moratorium narapidana, mengurusi kasus pembunuhan di Mesuji dan sebagainya, dan membuat keadaan di dalam karena job yang tidak jelas, lalu para dirjen terus melapor ke siapa? Lapor pada menteri atau wakil menteri yang serba tidak jelas itu. Nah ini pendapat saya. Karena itu saya menganggap keberadaan wakil menteri itu mubazir dan berlebihan, jumlahnya begitu banyak, tapi saya kira itu lebih banyak pada persoalan-persoalan politik dan birokrasi praktis. Demikian yang mulia keterangan saya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Margarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang Mulia Ketua dan anggota majelis yang mahkamah yang sekali lagi saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas perkenan majelis kepada saya menyampaikan pendapat sebagai ahli atas masalah-masalah konstitusionalitas Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya pasal 10. Walau hanya satu pasal yang dimohonkan pengujiannya, tapi sejujurnya saya anggap masalah yang terkandung di dalamnya lebih dari sekedar persoalan angkat, mengangkat, atau menciptakan jabatan wakil menteri. Penciptaan jabatan wakil menteri melalui Undang-Undang 39 2008 yang nyata-nyata telah difungsikan pada Kabinet Indonesia Bersatu II mengingatkan saya terhadap penciptaan jabatan yang sama pada masa Bung Karno. Karena tadi Pak Yusril di awal sudah mengungkapkan, saya tidak mengungkapkan bagian itu, yang pada masa pemerintahan Bung Karno memang bukan masa, khususnya setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 itu, saya berpendapat memang bukan masa yang terkelam dalam paham konstitusionalisme, tapi masa ini dinilai oleh MPRS sebagai masa penuh dengan penyimpangan konstitusi. Akhirnya demi tertib bernegara, berdasarkan konstitusi, MPRS memerintahkan untuk menertibkannya. Pada Kabinet Kerja 1 sampai dengan 3 dan Kabinet Dwi Kora serta Kabinet Dwi Kora disempurnakan pada masa pemerintahan Bung Karno tentu saja muncul jabatan Menteri Pertama, Wakil Perdana Menteri 1 dan 2, dan Menteri Ex Officio, Menteri Muda serta Koordinator Kompartemen. Semuanya diciptakan sendiri, tentu dengan pertimbangan beliau sendiri, dan menterinya pun diangkat sendiri oleh beliau. Tentu ini berbeda dengan jabatan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Jabatan ini diciptakan melalui undang-undang, kemudian difungsikan oleh Presiden melalui Kepres. Namun secara substansial, jabatan-jabatan yang diciptakan oleh Bung Karno dengan jabatan wakil menteri pada saat ini, menurut saya, memiliki kemiripan dalam substansi. Baik jabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri atau Waperdam, maupun jabatan wakil menteri yang saat ini dipersoalkan konstitusionalitasnya sama-sama tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, baik sebelum maupun sesudah Undang-Undang Dasar ini diubah. Pada Kabinet Kerja 1, Bung Karno menciptakan jabatan Perdana Menteri, Menteri Pertama, Wakil Perdana Menteri Pertama dan Kedua, Menteri Ex Officio, dan Menteri Muda. Jabatan-jabatan ini tetap dipertahankan hingga Kabinet Kerja 3 tahun 62-63. Bahkan pada Kabinet Kerja 3 yang menteri-menterinya dilantik pada tanggal 13 November 64, ketua-ketua lembaga negara seperti ketua dan wakil ketua MPRS, ketua dan wakil-wakil ketua DPR GR, wakil ketua DPA disamakan kedudukannya dengan jabatan wakil menteri. Ketua MPRS misalnya Dr. Hairul Saleh, Ketua DPR GR, KH Jainul Arifin, Wakil Ketua DPA Mester Sartono, Ketua Depernas Profesor Mester Muhammad Yamin, Aruji Kartawinata, Ketua DPA Sartono, semuanya disamakan kedudukannya dengan Wakil Menteri Pertama. Sedangkan Ketua MPRS Ali Sastromojoyo, Wakil Ketua MPRS KH Idam Halid, Wakil Ketua MPRS DN Aidit, Wakil Ketua MPRS Brigjen Wiloyo Puspoyudo, Wakil Ketua DPR GR IGG Subamia, dan seterusnya. Semuanya disamakan kedudukannya dengan menteri. Jabatan-jabatan ini tetap dipertahankan hingga Kabinet Kerja yang keempat. Melalui Kepres nomor 235 tahun 63 terhitung tanggal 22 November 63, kedudukan Ketua MPRS disetarakan dengan Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua MPRS disetarakan kedudukannya dengan Koordinator Kompartemen. Penyetaraan kedudukan pejabat-pejabat ini dengan jabatan Wakil Perdana Menteri dalam lingkungan pemerintahan terus dilanjutkan hingga Kabinet Dwi Kora. Begitu seterusnya. Praktek menyimpang ini masih terus dilakukan hingga kita mengenal sampai berlanjut pada Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Kabinet ini beranggotakan sebanyak 112 orang menteri. Dalam kabinet ini selain tetap dipertahankan ketua-ketua lembaga negara pada kedudukannya yang telah disetarakan dengan menteri dan wakil perdana menteri pada Kabinet 3, Presiden juga menyetarakan sejumlah jabatan dengan menteri.
Pemeriksa Keuangan Agung Muda Sukadan, Pemeriksa Keuangan Agung Muda H.A. Pandelaki, Pemeriksa Keuangan Agung Muda Mohtar Usman SH, Pemeriksa Keuangan Agung Muda Radis Prawiro, Dirjen Badan Tenaga Atom Profesor Dr. G.A. Siwabesi, Panglima Kooperatif Laksamana Udara Umar Dhani, Direktur Proyek Kooperatif Korwet Kartadireja, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Majen Dr. Sumarno Satro-Atmojo, dan Penasihat Presiden Urusan Kepolisian Komjen Sumarto, semuanya diserahkan kedudukannya dengan Menteri. Bisakah pengintegrasian dan penyamaan ketua-ketua dan wakil-wakil ketua lembaga negara, MPRS, DPR, DPA, serta Dirjen dan lain-lain itu dikualifikasi sebagai tindakan konstitusional hanya karena Undang-Undang Dasar tidak mengaturnya? Pertimbangan MPRS yang termuat dalam Ketetapan MPRS nomor 10 tahun 66 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar jelas. Pertimbangannya adalah bahwa kekacauan di semua kehidupan bernegara, kehidupan rakyat dan negara yang memuncak pada terjadinya gerakan kontra revolusi G30 PKI adalah antara lain disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45. B. MPRS sebagai badan tertinggi negara Republik Indonesia wajib menghentikan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar itu. C. Bahwa untuk menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan ialah didudukannya kembali lembaga-lembaga negara pada posisi dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ketetapan MPRS ini hanya memuat 4 pasal. 1. Sebelum MPRS hasil pemilu umum terbentuk, maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 2, semua lembaga negara tingkat pusat dan daerah didudukan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 45. Pasal 3, hubungan kekuasaan antar lembaga negara serta pertanggungjawab masing-masing mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. 4. Menugaskan kepada pemerintah bersama-sama DPR untuk membuat perundang-undangan sebagai landasan hukum daripada lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian Undang-Undang Dasar 45. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah yang sekali lagi saya muliakan, mengharuskan penguasa menaati konstitusi merupakan impian semua bangsa beradab. Tapi sejarah menunjukkan bahwa menaati konstitusi tidak selalu mudah bagi penguasa. Selalu saja ada alasan penguasa untuk menyimpanginya, betapapun mereka tahu gelora kerinduan bangsanya agar konstitusi, termasuk nilai-nilai yang mendasarinya, harus ditaati. Menteri Negara dan Menteri Muda yang pernah diciptakan dan dipraktikkan oleh Bung Karno sejak Kabinet 1, Kerja 1 tahun 59, ternyata dihidupkan lagi oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, dalam kabinetnya yang dikenal dengan nama Kabinet Pembangunan. Sesuatu yang terus diulang-ulang apalagi oleh penguasa dengan sendirinya menyandra orang untuk mempercayainya sebagai hal yang benar, sekurang-kurangnya akan menggoyahkan keyakinan sekalipun seorang ilmuwan. Selain Menteri Muda pada masa Pak Harto, bangsa ini juga mengenal menteri dan menteri negara. Seolah-olah menteri bukan menteri negara. Jumlahnya pun bervariasi antara satu kabinet dengan kabinet lainnya. Praktek bercita rasa sesuai kehendak presiden yang seolah-olah dibenarkan oleh konstitusi, khususnya pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 sebelum diubah, memaksa MPR periode 99-2004 mengenali dan membahasnya secara dalam pada saat mereka mengubah Undang-Undang Dasar 45. Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah dan kekosongan pengaturan tentang pembentukan, penggabungan, pengubahan dan pembubaran departemen atau kementerian yang memungkinkan Presiden Soekarno sesuka-sukanya membentuk kementerian. Begitu juga Presiden Soeharto dijadikan argumen sebagian anggota MPR dalam mengubah ayat 3 dan menciptakan ayat 4 pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf yang mulia, saya menyebut nama yang mulia Hakim Anggota Pak Haryono dan Pak Hamdan Julfa karena saya berkeyakinan bahwa anggota MPR yang bernama Haryono PDIP dari PDIP dan Hamdan Julfa PBB tidak lain adalah Bapak berdua yang sekarang menjadi hakim. Namun saya sungguh-sungguh berharap semoga Bapak berdua bukanlah orang yang saya maksudkan yang turut membahas pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 di PAH 3 dan PAH 1 BP MPR. Namun sebaliknya, bila keyakinan saya ini terkonfirmasi,
Relakanlah saya untuk tidak memiliki pendapat lain kecuali sekali lagi mohon maaf mengutip pandangan yang mulia Bapak berdua dalam mendudukan konstitusionalitas dari pasal yang dimohonkan pengujiannya ini. Saya harus menelusuri pendapat-pendapat anggota MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 teristimewa pasal 17 karena hanya dengan cara itulah pemohon, pemerintah dan DPR serta mahkamah akan lebih mantap mengenali metakonstitusi atau spirit atau ruh atau yang sering dipopulerkan istilahnya dengan original intent dari pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Saya memulainya dan memformulasi beberapa pertanyaan dengan fokus pada 2 ayat, yaitu ayat 3 dan ayat 4 setelah diubah. Pertanyaannya, mengapa ayat 3 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah harus diubah sehingga ketentuannya berbunyi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan? Mengapa MPR menambah 1 ayat lagi dalam pasal 17 sehingga pasal 17 yang semula hanya 3 ayat berubah menjadi 4 ayat? Apa sesungguhnya yang MPR maksudkan dengan ketentuan ayat 3 pasal 17 yang telah diubah itu? Dan apa sesungguhnya yang MPR maksudkan dengan ayat 4 pasal 17 ini? Adakah maksud MPR di balik kedua ayat tersebut untuk memungkinkan pembentuk undang-undang? Dalam hal ini DPR dan pemerintah dan DPR dan presiden membentuk jabatan wakil menteri? Ataukah sebaliknya justru yang MPR maksudkan adalah mencegah pengangkatan menteri sekehendak presiden, begitu juga pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian. Kecuali ayat 4, ayat 2, ayat 3, pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 diubah oleh MPR pada perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama kali, yaitu pada tahun 99. Namun hal itu tidak berarti bahwa ayat 4 ini belum apalagi tidak dibahas dan diperdebatkan oleh MPR. Faktanya adalah ayat 4 juga dibahas secara dalam dan komprehensif oleh PAH 1, PAH 3, BP MPR bersamaan dengan pembahasan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Meneguhkan konstitusionalisme, checks and balances, presiden memonopoli kekuasaan, memberdayakan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, menciptakan keseimbangan kekuasaan, peningkatan kewenangan MPR dan DPR, meminimalisasi kata-kata bersayap dalam Undang-Undang Dasar 45, memperjelas pembagian kekuasaan, merupakan penggalan-penggalan kalimat yang menggambarkan betapa hebatnya spirit anggota MPR menyehatkan semua kekuasaan, termasuk kekuasaan presiden. Hasad ini disuarakan berkali-kali dalam rapat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah spirit dan konteks umum ayat 3 dan ayat 4 pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 setelah diubah. Menyertakan DPR dalam arti membagi kekuasaan presiden dalam mengangkat menteri dan membentuk kementerian dengan DPR merupakan salah satu gagasan dominan dalam rapat PAH 3 BP MPR tanggal 8 Oktober 1999. Itu terlihat dari hasil identifikasi gagasan-gagasan anggota yang dibacakan oleh Harun Kamil, pimpinan rapat PAH 3 BP MPR tanggal 11 Oktober 1999. Saya mengutip secara lengkap kalimat demi kalimat Pak Harun Kamil dalam menyampaikan gagasan anggota yang telah dirangkum itu. Pasal 17 ada 2 alternatif. Alternatif pertama tetap. Alternatif kedua lebih diperinci dan juga dilakukan perubahan-perubahan dengan catatan. Ayat 1, presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara. Ayat 2, yang kedua, menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian ada yang berpendapat, ini Pak Harun Kamil melanjutkan, setelah mendapat pertimbangan presiden. Maksudnya mengangkat menteri itu setelah mendapat pertimbangan presiden. Harus disertai dengan pertimbangan presiden. Yang keempat, dalam pembentukan departemen pemerintahan presiden perlu pertimbangan DPR. Setelah menyatakan bahwa selama ini presiden sepenuhnya memegang kekuasaan atas pembentukan kabinet, termasuk penentuan menteri-menterinya, kemudian struktur organisasi. Sekarang ada Menko, menteri, menteri negara, lembaga pemerintahan non-departemen, dan termasuk juga mengenai jumlahnya. Hendi Caswadi, fraksi TNI Polri, menegaskan, oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembatasan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemberdayaan DPR, dengan tidak mengubah sistem
pemerintahan presidensial, kami setuju dengan alternatif kedua. Walau secara tegas mengakui pentingnya semangat menciptakan akuntabilitas yang dianggap melekat pada rumusan yang dirangkum oleh Pak Harun Kamil, Valina Singkasubekti meminta sebaiknya dipikirkan kembali pelibatan DPR dalam pengangkatan menteri. Menurut Valina, hal itu semata-mata untuk memastikan kemurnian sistem presidensial, di samping memperhitungkan kecenderungan berkembangnya sistem multipartai. Gregoris Seto Haryanto, fraksi PDKB, menyetujui sebagian gagasan pelibatan DPR dalam pengangkatan menteri. Namun seraya mengingat sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, pelibatan DPR dalam pengangkatan menteri menurut Seto dicukupkan saja pada menteri-menteri tertentu. Tetapi Seto menyetujui ayat 4 dengan argumen hal itu merupakan wujud dari semangat gotong royong kita. Seperti biasanya sebuah perdebatan, ada anggota yang memiliki sikap seperti Hendi, Valina, Seto, ada pula yang lainnya. Asnawi Latif misalnya, menegaskan prerogatif Presiden dalam ayat 2 nanti sekurang-kurangnya harus memperhatikan pendapat DPR. Semua menteri, kata Asnawi, Asnawi menyarankan agar Menko dihilangkan. Kata Asnawi, ketika mereka berkunjung ke luar negeri, sulit mengatur keprotokolannya. Tentang ayat 3 dan ayat 4, Asnawi menyetujui sepenuhnya, yakni melibatkan DPR. Bentuk keterlibatannya adalah dengan pemberian pertimbangan. Sedikit berbeda dengan Asnawi dan lainnya, Hovifah Indar Parawangsa dari PKB tidak secara tegas menolak, tetapi memiliki kecenderungan menerima gagasan pelibatan DPR dalam pengangkatan menteri, pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian. Hovifah menegaskan, harus ada argumen yang cukup kuat bila gagasan pelibatan DPR dalam hal pengangkatan menteri dan pembentukan departemen ditiadakan. Perihal frasa negara di belakang frasa menteri yang telah dikritik oleh Asnawi didukung oleh Hatta Rajasa. Hatta berpendapat semua menteri adalah menteri negara. Selanjutnya Hatta menyatakan, sebagai konsekuensi logis dari sistem presidensial, maka pengangkatan menteri individunya diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Tetapi struktur kementerian dan atau institusinya, departemennya harus mendapat pertimbangan DPR. Argumennya adalah agar tidak terjadi tiba-tiba, seperti tadi Prof. Yusril sampaikan, tiba-tiba satu departemen dihilangkan dan tiba-tiba digabungkan. Misalnya Departemen Industri dan Perdagangan pernah disatukan lalu kemudian dipecah lagi. Gagasan pelibatan DPR atau gagasan membagi kekuasaan presiden dalam mengangkat menteri dan pembentukan kementerian dengan DPR dalam bentuk meminta pertimbangan DPR ternyata ikut menyita perhatian Hamdan Julfa dari PBB. Hal itu terlihat dari usul Hamdan. Kata Hamdan, frasa mempertimbangkan pendapat DPR harus disepakati maknanya. Lebih tegas Hamdan menyatakan harus ada kesamaan persepsi dari kita bahwa frasa pertimbangan itu tidak bermakna persetujuan. Ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan presiden tidak bisa mengangkat menteri hanya karena tidak memperoleh persetujuan DPR. Seperti halnya Hatta Rajasa, Jen Bajeber menolak membedakan menteri dan menteri negara. Menurut Bajeber, menteri adalah pembantu presiden dan mengurus urusan pemerintahan. Tetapi berbeda dengan Hatta, Bajeber menolak membagi kekuasaan presiden membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian dengan DPR. Tapi yang menarik dari pandangan Bajeber adalah pengakuannya tentang beban keuangan bila departemen dibentuk. Menurut Bajeber, pembentukan kementerian tidak semata-mata menyangkut masalah finansial, tapi juga menyangkut politik. Pengangkatan menteri tidak perlu dikonsultasikan kepada DPR, tetapi tidak untuk pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Demikian menurut Antoni Rahail dari FKKI. Dalam hal yang terakhir, menurut Rahail, Presiden harus mendengar pertimbangan DPR. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali praktek di masa lalu. Dengan argumen yang relatif sama, Hatta Mustafa juga menghendaki agar pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus disertai dengan pertimbangan DPR. Kata Mustafa, pada satu masa pemerintahan ada departemen yang digabung dan dipisah begitu saja. Menurut Hatta, agar praktek ini tidak terulang lagi, maka pembentukan,
pengubahan dan pembubaran kementerian harus disertai dengan pertimbangan DPR. Siapa sebenarnya yang pikiran-pikirannya atau gagasan-gagasannya berpengaruh secara fundamental sehingga redaksi ayat 3 draft rancangan yang berbunyi Menteri memimpin Departemen Pemerintahan yang dibacakan oleh Pak Harun Kamil berubah menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Setelah memberi pendapat terhadap judul bab 5 tentang Kementerian Negara dan frasa menteri dan menteri negara, mohon maaf majelis kalau ini terkonfirmasi, Dr. Haryono SH-MCL, fraksi PDIP menegaskan bahwa persoalan menteri negara itu dulu memang ada kebutuhan yang setingkat menteri tapi tidak ada departemennya. Khusus mengenai pelibatan DPR dalam pengangkatan menteri, Haryono tampak memang menolak. Argumennya, dalam sistem presidensial hal itu merupakan prerogatif presiden. Pandangan Haryono selanjutnya difokuskan pada rancangan ayat 3 yang dibacakan oleh Pak Harun Kamil. Rancangannya adalah menteri memimpin Departemen Pemerintahan. Selengkapnya Haryono berpendapat, yang 3 ini, menteri-menteri memimpin Departemen Pemerintahan. Ini menurut saya ada satu pola pikir yang diarahkan bahwa pendekatannya adalah struktural. Jadi ada Departemen Pemerintahannya dulu. Bagaimana kita ubah dengan mengatakan bahwa menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi urusannya dulu, baru departemennya. Haryono melanjutkan dalam kata-katanya, nah kalau ada urusan pemerintahan tertentu perlu dibentuk departemen. Jadi tidak semua urusan pemerintahan mengharuskan pembentukan departemen. Jadi usul saya, menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk urusan tertentu dibentuk departemen yang pembentukannya perlu pertimbangan DPR. Dengan demikian nanti kalau ada kebutuhan menteri tidak mengganti departemen masih bisa. Karena ia membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang masih menjadi urusannya. Karena Haryono merupakan anggota yang paling terakhir menyampaikan pandangannya, maka setelah ia menyampaikan pandangannya, Harun Kamil pun hendak menyudahi rapat ini dengan meminta ahli bahasa untuk berbicara. Setelah itu rapat diskurs beberapa menit dan kemudian setelah memperoleh rumusan, rapat dilanjutkan kembali. Ketika rapat dilanjutkan, rapat itu dipimpin oleh Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet menanyakan kepada peserta, adakah yang mau menyampaikan pendapat? Dr. Haryono SH-MCL dari PDIP kembali mengemukakan pandangannya. Dan ini merupakan salah satunya anggota yang berbicara pada sesi ini. Kata Haryono, bila masih dibawa ke forum lobby, saya setuju sekali. Mengingat saya tadi ada masukan, persoalannya adalah sementara ini memang kita terpaku pada persoalan struktural. Oleh karena itu bunyinya itu adalah menteri-menteri memimpin Departemen Pemerintahan. Menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian bila urusan tertentu nanti memerlukan departemen, baru ayat 4 itu yang saya usulkan. Rapat diskors sementara untuk lobby. Setelah lobby diperoleh rumusan baru. Rumusan inilah yang dibacakan oleh Slamet Effendi Yusuf. Rumusannya adalah pasal 17 ayat 1. 2 tetap seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah. Kemudian ayat 3 diubah. Ayat 3 diubah. Katanya itu bukan diperhentikan, tapi diberhentikan. Itu pasti awalnya salah cetak. Tapi kalau sekarang diberhentikan tidak salah, Bu. Yang benar-benar bahasa Indonesia mana? Setelah Ali menyampaikan pendapatnya, Slamet Effendi Yusuf melanjutkan. Jadi ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, persis seperti yang diusulkan oleh Dr. Haryono tadi. Ayat 4, presiden membentuk departemen dan memperhatikan pertimbangan DPR. Rumusan ini disetujui oleh seluruh anggota fraksi, anggota PAH pada waktu itu. Betul, ayat 4 pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 baru disahkan pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga kali pada tahun 2001. Tapi pasal 17 yang sudah dibahas ini, pasal 17 ini juga dibahas lagi pada perubahan yang kedua. Pak Ahli, sebentar Ahli. Jadi mungkin dipersingkat saja karena
Kalau yang itu kan sudah ada di buku kami di sini ya. Pada soal difokuskan aja pada soal konstitusionalitas wakil menteri itu tadi. Yang mulia, memang saya pegang satu bundel buku bapak-bapak, saya juga punya sendiri. Tapi memang saya bermaksud ingin membuka latar belakang pasal ini. Itu saja maksud saya. Kalau bisa ya dipercepat yang terkait dengan aja pokok perkara soal status wamen. Iya, karena kalau saya nanti akan memberikan ini dan saya harap ini menjadi bagian langsung. Iya, nanti diserahkan aja. Nanti begitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana saya ingin menyatakan bahwa sekarang kan kita tahu pasal 17 ayat 4 itu kalimatnya adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang. Dalam penelusuran saya, ini adalah rancangan yang diusulkan oleh tim ahli bidang hukum dan politik, khususnya Profesor Dr. Jimli As-Sidiki, yang pada waktu itu dipersilakan oleh Pak Ismail Suni menjelaskan pandangan tim ahli. Dalam rapat selanjutnya, dalam penelusuran saya, Maijen Afandi dari fraksi TNI Polri, itulah yang mengusulkan mengubah kata diatur dengan menjadi diatur dalam undang-undang. Majelis yang mulia, saya singkatkan saja, dari seluruh penelusuran saya terhadap perdebatan mulai dari tahun 99 sampai 2001, tidak ada satupun anggota MPR yang terlibat baik di PAS 1, PAS 3, PAS 1, Komisi A, sampai di paripurna MPR, tidak ada satupun yang memaksudkan pasal 17 ayat 4 itu sebagai memerintahkan, seperti tadi Profesor Yusril katakan, memerintahkan pembentukan undang-undang tentang kementerian, tetapi membentuk undang-undang tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Yang dimaksudkan di situ adalah mengatur syarat-syarat kapan sebuah kementerian itu dibentuk, diubah atau diubarkan. Karena konteksnya adalah seperti yang Pak Yusril sebutkan tadi, bubar membubarkan kabinet di masa Abdurrahman Pak Wahid, Pak Gus Dur, dan juga menggabungkan departemen di masa Pak Harto. Ini menjadi konteks dominan, konteks besar, dan menjadi nilai intrinsik dari pasal 17 ayat 4 ini. Bisa dicek dan saya yakin majelis dapat mengecek itu. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun anggota MPR yang memaksudkan di balik pasal 17 ayat 4 itu memerintahkan kepada pemerintah, DPR dan pemerintah membentuk undang-undang kementerian, apalagi membentuk jabatan wakil menteri. Tidak ada sama sekali. Saya ingin sedikit saja lagi, spirit dasar dari seluruh konteks, terutama setelah tim ahli masuk, adalah akuntabilitas. Mengapa DPR perlu dilibatkan? Mengapa DPR perlu dilibatkan gagasannya dalam pengangkatan menteri maupun pembentukan kabinet? Semuanya untuk menjamin akuntabilitas. Tidak ada yang lain dari hal itu. Akuntabilitas adalah salah satunya kata yang tepat yang menjadi impian BP PAS 1 BP MPR, dan inilah yang menjadi nilai intrinsik yang tersifatkan sebagai meta konstitusi dari ayat 4 pasal ini. Dengan dasar ini maka keberadaan pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 harus dipertanyakan konstitusional. Pertanyaannya adalah, dengan nalar konstitusionalisme apa para pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah menciptakan jabatan wakil menteri? Dengan nalar konstitusionalisme apa DPR dan pemerintah mengabaikan gagasan-gagasan pembentuk ayat 3 dan 4 pasal 17?
nalar konstitusionalisme apa pula yang dipakai oleh DPR dan pemerintah sehingga tidak mengualifikasi gagasan-gagasan di balik ayat 3 dan ayat 4 pasal 17 sebagai nilai intrinsik dan meta konstitusi dari kedua ayat ini. Padahal faktanya sejak pas 1, pas 3, pas 1 yang mendukung ayat 4 ini mengimpikan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Impian ini dirangsang sekali lagi oleh kehendak mencegah terulangnya kembali praktek pengangkatan menteri, pembentukan, penggabungan dan pembubaran kementerian pada masa pemerintahan Pak Harto dan Pak Abdurrahman Wahid. Menentukan urusan pemerintahan terlebih dahulu, baru membentuk kementerian, mengandung maksud membidangi urusan tertentu diberi sifat hukum sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh presiden bila presiden berkehendak membentuk kementerian. Syarat ini secara mutatis mutandis berlaku dan harus dipatuhi oleh presiden bila presiden hendak mengangkat menteri. Nalarnya ada satu urusan pemerintahan yang hendak diurus dan dengan dasar itulah baru kementerian dibentuk. Agar fungsional maka harus ada figur yang memimpin kementerian itu sehingga urusan itu terurus atau terselenggara dengan baik. Kementerian tidak lain adalah bentuk organik dari urusan tertentu dalam pemerintahan yang perlu diurus secara efektif. Urusan pemerintahan bukanlah sebuah terminologi yang sama maknanya dengan berat atau ringannya beban kementerian. Beratnya beban harus dipandang telah ada dengan sendirinya dalam urusan itu atau telah menjadi sifat dari urusan pemerintahan itu. Bila tidak ada sifat itu, untuk apa kementerian dibentuk? Yang berimplikasi harus mengangkat seorang menteri untuk memimpin kementerian itu. Dalam arti itulah pembentukan kementerian harus dimaknai bukan presiden mengangkat wakil menteri. Pembentukan, penggabungan, pengubahan dan pembubaran kementerian serta pengangkatan seorang menjadi menteri negara sekehendak presiden pada dua masa sebelumnya, Pak Harto dan Pak Abdurrahman Wahid, itulah yang hendak dikoreksi oleh MPR. Sekaligus sekali lagi itu pula lah konteks tidak saja ayat 4 tapi juga ayat 3 pasal 17 Undang-Undang 45. Sungguh tak satu pun anggota MPR yang menyinggung jabatan wakil menteri, juga tak satu pun anggota MPR yang mengimpikan kemungkinan diciptakan jabatan wakil menteri. Semangat mereka adalah mencegah terulangnya kembali praktek pengangkatan menteri dan seterusnya. Wakil menteri mau mengurus urusan apa dalam pemerintahan? Menjadi pembantu terhadap menteri yang memimpin kementerian, yang sehari-hari orang menyatakan dia pembantu juga kepada presiden. Terminologi menteri tidak sama makna hukumnya dengan terminologi urusan pemerintahan. Menteri adalah pemangku jabatan, fungsionaris jabatan, sedangkan urusan pemerintahan adalah fungsi pemerintahan. Tidak satu pun anggota PAH 3 dan PAH 1 serta Komisi A yang secara tegas maupun samar-samar yang bermaksud menyamakan menteri dengan urusan pemerintahan, menyetarakan wakil menteri dengan pejabat karir, dan menyifatkan jabatan wakil menteri dengan jabatan karir dengan fungsi sebagai pembantu menteri sungguh-sungguh tak memiliki nalar konstitusional. Selain karena tidak pernah diimpikan sekalipun hanya samar-samar oleh anggota MPR, jabatan ini tidak pernah dianggap ada oleh anggota MPR. Atas dasar apa pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu diciptakan? Sekali lagi, menurut saya tidak ada satupun anggota PAH 3, PAH 1 dan komisi A yang jangankan tegas, samar-samar pun tidak, yang memaksudkan ayat 4 pasal 17 itu sebagai perintah untuk membuat jabatan wakil menteri. Profesor Dr. Jimli Asidiki, anggota tim ahli bidang hukum yang merupakan orang pertama mengusulkan ayat ini, jelas dasar dan ekspektasinya. Dasar dan ekspektasinya adalah mencegah presiden, kata Pak Jimli, siapapun orangnya kelak, untuk tidak seenaknya membentuk, menggabungkan dan membubarkan kementerian. Kecuali anggota PAH 1 yang semula menolak ayat 4. Semua anggota PAH 1 yang mendukung ayat ini berkali-kali menunjuk kasus penggabungan kementerian tertentu dan pembubaran kementerian tertentu pemasa Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pijakannya. Itulah yang sekali lagi hendak dicegah, dan cara pencegahannya adalah diatur dengan undang-undang, hanya untuk menghindari kekakuan atau kesan setiap kali membentuk kementerian, setiap kali pula itu diperlukan undang-undang, maka Afandi dari TNI Polri secara tegas menyarankan perubahan frasa ditetapkan dengan undang-undang diganti dengan frasa diatur dalam undang-undang. Nalarnya, nilai intriksinya dan makna normatif ayat 4 pasal 17 ini adalah perintah kepada DPR dan Presiden membentuk undang-undang yang mengatur syarat-syarat pembentukan,
pengubahan dan pembubaran kementerian, bukan mengatur organisasi kementerian, apalagi menciptakan jabatan menteri, wakil menteri. Sungguh terlalu sulit menalar pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 ini tentang Kementerian Negara ini, kecuali harus menyatakan bahwa pasal ini inkonstitusional. Pasal ini selain tidak diperintahkan oleh ayat 4 pasal 17, perumusannya pun kabur. Rumusan pasal ini memunculkan masalah hukum sebagai berikut. Kapan penilaian presiden itu muncul? Sejak pertama kali membentuk kabinet kah? Ataukah pada saat reshuffle kabinet? Bila sejak pertama kali, bukankah presiden diberi kewenangan membentuk kementerian baru? Rumusan pasal ini jelas kabur sekaligus tak berkepastian karena logikanya adalah sekalipun beban kerja satu kementerian berat, tapi bila tidak dipandang perlu oleh presiden, maka tentu tidak perlu diangkat wakil menteri. Dalam arti itu, perlu atau tidak mengangkat wakil menteri pada kementerian yang sekalipun bebannya dinilai berat oleh presiden, yang semuanya terserah, yang sekalipun bebannya dinilai berat oleh presiden, sebab semuanya terserah presiden. Dalam pasal 10 terserah satu kementerian yang sekalipun dinilai berat, tapi kalau dia menganggap tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi terserah, padahal ini yang mau dicegah oleh MPR dengan membuat pasal ini. Padahal logika dan konteks ayat 4 adalah sambil meminjam pendapat Profesor Dr. Jimli Asidiki, presiden tidak seenaknya menyusun atau membubarkan organisasi kementerian, atau dalam penjelasan Bahtiar Effendi juga sebagai tim politik pada waktu itu, mencegah presiden menjadikan kabinet sebagai alat politik, serta argumen anggota PAH yang sejak awal telah mendukungnya. Ruang terserah presiden semakin kukuh karena tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang bermakna pengaturan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang untuk dapat diangkat oleh presiden menjadi wakil menteri. Juga tidak ada norma yang mengatur kualifikasi jabatan ini. Apakah jabatan ini berkualifikasi sebagai jabatan struktural atau fungsional? Demikian juga syarat-syarat mengenai pemberhentiannya. Ketiga, mengapa pengangkatan menteri yang oleh pasal 17 ayat 2 jadikan prerogatif presiden yang diotorisasikan sepenuhnya pada presiden, diatur syarat-syaratnya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 ini, sementara jabatan wakil menteri yang tidak diotorisasikan oleh pasal 17 kepada presiden tidak diatur syaratnya. Apakah karena tidak diotorisasikan sehingga tidak diatur? Bila demikian logikanya, mengapa pada penjelasan pasal ini disebut wakil menteri adalah jabatan karir? Padahal cara mengisi jabatan karir, misalnya sekjen dan lain-lain, berbeda secara fundamental dengan pengangkatan wakil menteri. Cara pengisian jabatan karir adalah dinominasikan oleh menteri, diputuskan oleh presiden, dan diresmikan oleh menteri. Pertanyaannya, dengan nalar apa jabatan karir diangkat dan diresmikan langsung oleh presiden? Di kantor presiden pula ia dilantik. Sejak kapan pejabat karir diresmikan atau dilantik di kantor presiden? Yang mulia Ketua dan Majelis Mahkamah, akhirnya saya harus menyatakan secara tegas di hadapan majelis yang mulia ini bahwa tidak ada nalar untuk menyatakan pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ini memiliki kualifikasi hukum sebagai pasal yang sah secara konstitusional. Yang dapat saya katakan secara tegas di hadapan majelis yang mulia ini adalah pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Margarito. Majelis Hakim berpendapat bahwa hari ini tidak ada tanya jawab karena sidang berikutnya nanti masih akan mendengar dulu dari menteri yang akan dihadirkan oleh pemerintah. Yang kami undang 3 menteri, yaitu Menpan, Mensesnek, dan Menkumham. Tetapi nanti saya tidak tahu beberapa dari mereka ini yang akan dihadirkan.
kepada pemohon juga dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pada sidang berikutnya terkait dengan ini tadi, dan sidang berikutnya akan dibuka pada hari Selasa. Pada hari Selasa 24 Januari jam 11 di ruang sidang ini. Untuk itu sidang ditutup. Dimohon berdiri. Yang berhormat Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 79/PUU garis datar 9 Romawi garis miring 2011. Terima kasih, selamat siang.